Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zainurwinata. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari OLAP. OLAP, Online Analytical Processing, adalah sebuah pendekatan dalam teknologi data yang digunakan untuk melakukan analisis data yang disimpan dalam data warehouse. Tujuan utama dari OLAP adalah untuk memungkinkan pengguna untuk melihat, mengakses, dan menganalisis data secara multidimensional dengan cara yang intuitif dan cepat. Berikut beberapa poin penting terkait dengan OLAP dalam data warehouse. Yang pertama, ada analisis multidimensional. OLAP memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Ini berarti pengguna dapat melihat data dari berbagai aspek yang berbeda, seperti waktu, produk, lokasi, dan lainnya. Kemampuan slicing dan dicing. Pengguna dapat memotong data dengan memilih subset tertentu dari dimensi atau memotong data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk analisis yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada agregasi data. OLAP memungkinkan pengguna untuk menghitung jumlah rata-rata, total, dan fungsi agregasi lainnya pada data yang relevan dengan cepat, bahkan pada dataset yang besar. 4. Query yang interaktif. Salah satu keunggulan utama OLAP adalah kemampuannya untuk memberikan respon yang cepat terhadap query pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data dengan mudah dan membuat analisis secara langsung. Dalam data warehouse, OLAP berperan penting dalam menganalisis data yang besar dan kompleks dari berbagai perspektif. OLAP memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai sudut pandang seperti waktu, lokasi, produk, atau pelanggan. Ada dua jenis dasar data OLAP. Yang pertama, ada data cube, adalah struktur data multidimensi yang menyimpan data kuantitatif dan dimensi. Dan yang kedua ada data mart. Data mart adalah subset dari data cube yang fokus pada satu bidang bisnis tertentu. Selanjutnya ada data cube terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, pengukuran adalah data kuantitatif yang dianalisis seperti penjualan, keuntungan, atau jumlah pelanggan. Yang kedua ada dimensi. Dimensi adalah kategori yang digunakan untuk menata ukuran seperti waktu, lokasi, produk, atau pelanggan. OLAP menyediakan beberapa metode untuk menganalisis data, termasuk pivoting adalah proses memutar data cube untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Yang kedua ada drill down. Drill down adalah proses merinci data ke tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga ada roll up. Roll up adalah proses meringkas data ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, OLAP digunakan dalam berbagai bidang bisnis termasuk analisis penjualan, analisis pemasaran, analisis keuangan, dan analisis rantai pasokan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan OLAP dalam data warehouse. Sebuah perusahaan retail dapat menggunakan OLAP untuk menganalisis penjualan produknya dari waktu ke waktu, berdasarkan lokasi atau berdasarkan jenis pelanggan. Kedua, sebuah bank dapat menggunakan OLAP untuk menganalisis perilaku nasabahnya seperti frekuensi transaksi, saldo rekening, atau penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, ada sebuah pabrik dapat menggunakan OLAP untuk menganalisis kinerja rantai pasokannya, seperti waktu pengiriman, tingkat persediaan, atau biaya produksi. OLAP adalah teknologi penting yang dapat membantu bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Selanjutnya, data OLAP. Data yang digunakan dalam OLAP umumnya berasal dari database OLTP. Data OLTP adalah data yang digunakan untuk memproses transaksi bisnis seperti
penjualan, pembelian, atau transaksi keuangan. Data OLTP sering kali disimpan dalam format yang tidak efisien untuk analisis, sehingga perlu diubah terlebih dahulu sebelum digunakan dalam OLAP. Selanjutnya ada manfaat OLAP. OLAP dapat memberikan berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, peningkatan pemahaman bisnis. Inti dari OLAP adalah kemampuannya untuk menyediakan akses interaktif dan cepat terhadap data dalam berbagai dimensi, memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang mendalam, melakukan pengeksplorasian data yang fleksibel, serta membuat laporan dan visualisasi yang relevan dari data yang disimpan di dalam data warehouse atau database lainnya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.